السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله ومسلمين rahimani wa rahimakumullah. Masih kita membaca kitab Aqidah Ar-Razi'in, Aqidah Al-Imaman, yang kedua-duanya dari Rai rahimahumullah, Abu Hatim dan Abu Zur'ah rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Masih kita membahas tentang Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan bahwa Mu'tazilah, aliran sesat pengikut Wasil Ibn Atha, seorang yang membelat dari akidah Ahlussunnah di zaman Al-Hasan Al-Basri, ketika dia memiliki pendapat yang nyeleneh, menyelisihi semua para ulama, dan menyatakan orang yang berbuat dosa bukan mukmin, bukan pula kafir. Ada manzilah baina manzilatain, ada kedudukan di antara dua kedudukan, bukan mukmin, bukan kafir. Tetapi Mu'tazilah menganggap bahwa orang-orang yang bukan mukmin ini juga bukan kafir akan kekal dalam neraka. Maka diusir oleh Al-Hasan Al-Basri. Fa'tuzila, akhirnya dikucilkan dia. Maka alirannya disebut aliran Mu'tazilah, golongan orang yang dikucilkan, yang diboikot oleh kaum muslimin. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara, maka Al-Quran bukan ucapan Allah. Al-Quran makhluk, kata dia. Al-Quran itu makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak berbicara, tetapi menciptakan pembicaraan. Wal kalamul ladzi sami'ahu Musa innama sami'ahu minasyajarah. Kata Mu'tazilah, ucapan yang didengar oleh Musa ketika di Bukit Tur Sina, innama sami'ahu minasyajarah. Kata Mu'tazilah, itu adalah suara yang didengar dari sebuah pohon. Khalaqahu Allahu fi syajarah. Allah ciptakan suara di pohon. Yang itu bukan ucapan Allah, tetapi Allah menciptakan satu suara yang berbunyi begini-begini, wahai Musa ila akhirih, di sebuah pohon.
Kalamullah kulluhu sabiqan wa azalan kulluhu makhluk. Qabbahahumullah. Kemudian menganggap berarti ucapan Allah seluruhnya yang dulu dan yang sekarang dan yang akan datang semuanya adalah makhluk yang Allah ciptakan. Wa hadza na'udzubillah min istira'. Ini kedustaan Mu'tazilah. Qabbahahumullah. Semoga Allah menjelekkan mereka. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Padahal berbicara atas nama Allah tanpa ilmu ancamannya sangat keras sekali. Dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, yang diharamkan oleh Allah, oleh Rabbku, jadi Rasulullah SAW disuruh untuk berkata demikian. Qul, katakan, innama harrama Rabbi, sesungguhnya diharamkan oleh Rabbku adalah fawahish, perbuatan-perbuatan jelek, yang tampak maupun yang tidak tampak. Dosa-dosa, kezaliman-kezaliman tanpa kebenaran. Dan berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan bukti-buktinya. Dan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan juga termasuk kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ini juga haram. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat ini menerangkan dari yang kecil sampai yang besar. Pertama, dosa-dosa. Kedua, lebih besar lagi, kezaliman-kezaliman. Ketiga, lebih besar lagi, kesyirikan-kesyirikan. Keempat, lebih besar lagi, yaitu taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama menyatakan bahwa berbicara tentang Allah tanpa ilmu lebih tinggi dari kesyirikan. Kufur lebih tinggi dari kesyirikan. Sedangkan Mu'tazilah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Alhasil kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yaqulun, mereka berpendapat bahwa Al-Quran ucapan Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Allah bukan menciptakan pembicaraan, tetapi Allah berbicara. Apa yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Apa yang disandarkan kepada Allah bukan makhluk. Artinya apa yang dikatakan ini adalah sifat dari sifat Allah, maka bukan makhluk. Kekuasaan Allah. Apakah kekuasaan itu makhluk? Bukan. Kalau kekuasaan Allah, maka itu bukan makhluk. Sifat Allah. Allah berkuasa. Pendengaran Allah juga bukan makhluk. Penglihatan Allah juga bukan makhluk. Maka ucapan Allah juga bukan makhluk. Allah berbicara dan itu sifat Allah. Allah memiliki sifat kalam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin Ahlus Sunnah berpendapat dengan ini, pendapat ini dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Wa amtuhinu fi dzalika mihnatan syadidah. Mereka diuji dengan ujian yang sangat dahsyat pada zaman khilafah Ma'mun wal Mu'tasim wal Wathiq min ulama'il Abbasiyin, dari khalifah-khalifah di zaman Bani Abbasiyah atau Bani Abbasiyin. Ini khilafah Abbasiyah. Di zaman Ma'mun, zaman Mu'tasim, zaman Wathiq. Diuji mereka dengan ujian yang berat. Karena Mu'tazilah, aliran sesat pengikut Wasil ibn Atha, sudah berhasil masuk ke kenegaraan. Kepada penguasanya, khalifah-khalifahnya, dan kepada orang-orang dekatnya, pada semua jajaran-jajarannya. Sehingga mulailah mereka membuat asas tunggal, memaksakan rakyatnya harus meyakini bahwa Al-Quran bukan ucapan Allah. Harus meyakini bahwa Al-Quran makhluk.
perintah langsung, kepres, keputusan presiden. Karena waktu itu khalifah, kepkhof, keputusan khalifah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yang tidak menyatakan Al-Quran adalah makhluk, yufsal min wadhifatihi, dipecat dari jabatannya. Kalau dia pejabat. Kalau dia asir, tawanan-tawanan, di tangan orang kafir, tidak diselamatkan. Tanya dulu termasuk mana dia. Termasuk yang berpendapat Quran kalamullah, atau yang berpendapat Quran makhluk. Oh, dia berpendapat dengan pendapat ahli sunnah, Al-Quran itu ucapan Allah. Jangan diselamatkan. Biarkan dalam tawanan orang kafir. Kalau dia selain mereka, maka ditangkap, dipenjara, dicambuk, disiksa. Harus menyatakan Al-Quran makhluk. Ikhwani fillah, azakumullah. Ini zaman mengerikan. Zaman yang mengerikan, diuji betul-betul dengan ujian fisik. Siapa yang sabar di atas kebenaran, dia harus mengalami siksaan-siksaan. Dan saat itu, tokohnya adalah Imam Ahmad rahimahullah. Dan juga beberapa ulama yang lain yang bersamanya. Beliau tegar di atas prinsip Al-Quran kalamullah. Ditangkap, ditanya, tetap menyatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Katakan Al-Quran makhluk. Tidak. Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dicambuk beliau, dipukul beliau, sampai dalam keadaan mereka tidak sabar. Dilepas dari ikatannya, diinjak-injak. Ditutup dengan karpet, kemudian diinjak-injak oleh mereka rame-rame. Sampai Imam Ahmad tidak sadarkan diri. Sampai ketika sadar bertanya, apa yang terjadi padaku? Ya Imam, engkau disiksa oleh mereka, sampai kemudian mereka injak-injak kamu. Mereka injak-injak saya? Iya. Aku tidak merasa. Kata Imam Ahmad, aku tidak merasa apapun. Ketika ditanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Alhamdulillah. Tidak berubah. Tidak berubah. Disampaikan dalil-dalil. Disampaikan hujjah-hujjah. Disampaikan ayat dan hadis yang sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang lalu. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Wa kallamahu rabbuh, dan Allah mengajak bicara dia. Wa nada rabbuka Musa, dan Allah memanggil Musa, ya Musa. Wa qala Allah, dan Allah berkata, Allah berfirman, sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah berbicara. Maka mereka tambah berang, tambah jengkel dengan Imam Ahmad rahimahullah, karena selalu bawa hujjah, bawa dalil. Satu lagi imam yang kokoh tegar dalam fitnah ini, namanya Abdul Aziz Al-Kinani. Membantah mereka. Ya tentunya, resikonya ditangkap. Bahkan ada imam yang lain yang sengaja, bukan ingin ditangkap, bukan. Khawatir kalau masyarakat terbawa. Wahai anakku, aku melihat gejala-gejala. Masyarakat sudah mulai terbawa dengan penguasa yang zalim, berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Nanti setelah Jumat, engkau di belakang, aku di saf paling depan. Wahai anakku, setelah selesai salat Jumat, engkau tanyakan dari belakang tentang Al-Quran kepada aku akan terangkan pada seluruh kaum muslimin bahwa Al-Quran ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Setelah salat Jumat selesai, dan tentunya masa-masa saat itu yang namanya khatib-khatib Jumat itu adalah penguasa, orang-orangnya penguasa. Saya bisa dibayangkan bagaimana pendapat mereka. Mu'tazilah.
Selesai salat Jumat, anaknya di belakang bertanya, "Ya abati, wahai ayahku, ma taqulu fil Qur'an? Apa yang kau katakan tentang Al-Qur'an?" Maka ayahnya berdiri dan menyatakan, "Al-Qur'an kalamullah." Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Allah berbicara. Allah memiliki sifat kalam yang tidak sama dengan makhluknya. Allah memiliki sifat kalam, tetapi tidak sama dengan makhluknya. Diterangkan. Akidah Ahlus Sunnah. Bisa ditebak apa yang terjadi. Ditangkap oleh mereka. Bicara. Disiksa seperti Imam Ahmad rahimahullah. Tetapi, sudah tersampaikan ilmu kepada masyarakat. Bahwa ini akidahnya para ulama. Akidahnya Imam Ahmad. Akidahnya Abdul Aziz Al-Kinani. Akidahnya para imam ahlu sunnah. Dan sekarang yang kita baca, Ar-Razi, akidahnya Abu Hatim Ar-Razi. Akidahnya Abu Zur'ah Ar-Razi. Akidahnya para imam ahlu sunnah. Dan juga seorang alim, ismuhu Abdullah ibn Muhammad Al-Adrami. Juga berbicara dengan tegar, tidak mundur selangkah pun. Menyatakan Al-Quran kalamullah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Demikianlah keadaan mereka. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar di masa Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil terheran-heran dengan apa yang terjadi di khalifah-khalifah sebelumnya. Ini kenapa? Kok Imam Ahmad sampai di penjara? Ada apa? Emang pendapatnya seperti apa? Sesatnya kayak apa? Dipanggil tokoh Mu'tazilahnya. Mana tokoh Mu'tazilah? Panggil. Ibnu Abi Du'ad datang. Keluarkan Imam Ahmad dari penjara. Ditanya. Ya Ahmad. Apa pendapatmu? Katakan. Aku berpendapat dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Bahwa Al-Quran ucapan Allah SWT. Wan, kamu. Wa Ibn Abi Du'ad. Apa yang kamu katakan? Terangkan sama dia tentang masalah pemikiran. Akalan. Bahwasanya yang namanya kalam itu demikian. Ditanya Imam Ahmad, bagaimana kamu jawab? Kata Imam Ahmad, aku minta satu saja. Apakah ada para salafus saleh yang berkata bahwa Quran makhluk? Kalau ada, saya akan bicara. Mana? Kata Khalifah. Sampaikan dalilnya. Tidak bisa menjawab. Sampaikan satu saja. Imam Ahmad dia tanya kepadamu. Adakah salaf, para sahabat atau para tabi'in yang berbicara tentang Quran adalah makhluk? Kalau tidak ada, kata Imam Ahmad, jangan paksa aku untuk berbicara sesuatu yang tidak pernah disebutkan oleh salaf. Kalau tidak ada, jangan paksa aku untuk menyampaikan satu ucapan yang gak pernah diucapkan oleh salaf. Gak pernah diucapkan oleh para sahabat. Sampai tidak bisa bicara orang tadi. Dan Khalifah menyatakan, ya luka. Sungguh dungunya. Imam Ahmad dikeluarkan, bebaskan. Muslimin yang saya hormati. Itu di zaman Al-Mutawakkil. Allah selamatkan mereka. Rahimahullah. Semoga Allah merahmati para ulama. Dan semoga Allah merahmati Al-Mutawakkil. Khalifah tersebut. Semoga Allah SWT berikan pahala dengan sebesar-besar pahala. Atfa hadhil fitnah. Kemudian selesai fitnah ini. Walhamdulillah. Kemudian alasan apa kaum muslimin belakangan ini yang tidak dipaksa, tidak disiksa, kemudian berat mengatakan bahwa Al-Quran ucapan Allah? Atas dasar apa enggan mengatakan Allah berbicara? Allah tidak berbicara. Terus ini ucapan apa Al-Quran ini? Ya ucapan Allah. Ya berarti Allah berbicara. Nanti sama dengan makhluk. Itu gampang. Kamu katakan saja pembicaraan Allah tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Cara bicaranya Allah tidak mungkin sama dengan cara bicaranya makhluk. Titik. Sudah sering kita sampaikan. Kalian berpendapat, berkeyakinan bahwa Allah mendengar.
Kenapa nggak khawatir sama dengan makhluk? Ya tentunya pendengarannya berbeda dengan makhluk. Baik, jawaban yang bagus. Baik, kenapa kalian meyakini bahwa Allah melihat? Padahal makhluk juga melihat. Berarti sama dengan makhluk. Oh, tidak bisa. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Bagus, Masya Allah. Tapi sekarang lanjutkan. Allah berbicara, makhluk juga berbicara. Bagaimana itu? Yuk, pembicaraan Allah tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Itu yang bagus. Berarti kamu telah cerdas. Imani apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, Allah berbicara, berdoalah padaku, akan aku kabulkan. Kenapa ragu-ragu? Disebut dalam bahasa Arabnya, dalam ayatnya, qala wa qala rabbukum. Baik. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Wa kallamahu rabbuh. Dan juga disebutkan dalam sekian ayat yang lain. Wa nada rabbuka Musa. Rabb kamu memanggil Musa. Memanggil, emang gak pakai suara? Pakai suara. Yang terdengar oleh Musa. Tetapi jelas pasti tidak sama dengan makhluk. Dan kita tidak tahu kayak apa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selain Mu'tazilah, ada Asy'ariyah dan Kullabiyah yang agak berbeda sedikit. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran kalamullah. Al-Quran ucapan Allah. Lakin ma huwa hadzal Quran, tapi bukan Quran yang sama kita ini, bukan. Tetapi Al-Quran yang dimaksud yang ada pada dirinya, yaitu makna yang terkandung yang ada pada dirinya, yaitu Quran. Maka Quran itu ucapan Allah, tetapi bukan yang itu. Bukan. Tidak ada harfun wala sautun katanya. Nggak ada huruf, nggak ada suara. Baik, berarti yang didengar oleh Musa suaranya siapa? Berarti yang didengar oleh Jibril ketika Allah menyatakan ya Jibril, suaranya siapa? Kemudian sekian banyak barakallahu fikum riwayat-riwayat, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyatakan bahwa Allah berbicara dan didengar pembicaraannya. Kalau berbicara tetapi nggak ada suara, nggak didengar, terus bagaimana dia berbicara? Oh, tiba-tiba dia paham, kun fayakun, tiba-tiba paham, itu bukan berbicara. Itu bukan berbicara. Berarti menciptakan pembicaraan. Lain lagi urusannya. Tidak ada makhluk yang sempurna. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin. Alhamdulillah. Akidah ahli sunnah adalah akidah yang lurus. Akidah yang sesuai dengan fitrah. Akidah yang benar-benar sesuai dengan apa yang terkandung dalam Quran dan Sunnah. Sehingga mereka-mereka yang menyelisihinya mesti tidak konsekuen. Sebagaimana yang kita singgung tadi siang dalam kajian. Mesti tidak konsekuen. Menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat marah, tidak memiliki sifat ridha. Tapi suatu saat dia akan mengatakan bahwa Allah marah. Loh, katanya Allah tidak marah. Keceplosan. Sebab fitrahnya dia menyatakan seperti itu. Hanya saja barakallahu fiikum, marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Demikian pula masalah ini kalam. Ketika ditanya, ini orang-orang yang sudah berkeyakinan bahwa Al-Quran bukan ucapan Allah. Ketika suatu saat dia nyampaikan hujjah. Ini hukumnya begini, ini hukumnya begitu. Dari mana kamu dapat? Kata siapa itu? Kata Allah dalam Al-Quran. Loh, katanya Allah nggak berbicara. Kau bilang kata Allah. Keceplosan. Kata Allah dalam Al-Quran. Katanya kamu nggak meyakini Allah berbicara. Jangan bilang kata Allah. Ciptaan Allah dalam Al-Quran. Begitu mestinya. Karena dalam ciptaan Allah yang namanya Quran. Nggak konsekuen mereka. Selalu berbicara bahwa ini ucapan Allah, ucapan Allah. Ketika dikatakan, apa kalau berbicara? Tidak berbicara. Terus kok nggak berbicara ada ucapannya? Bagaimana? Selalu tidak konsekuen. Ahlul bidah, golongan yang menyimpang selalu tidak konsekuen. Alhamdulillah. Selesai pembahasan kita masalah kalamullah. Kita masuk pada pembahasan yang lain. Waqala, dan keduanya berkata, Abu Zur'ah rahimahullah
dan juga Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Abi Hatim rahimahullah menyatakan, wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallahi azza wa jalla. Bahwasanya takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perkara akidah. Rukun dari rukun-rukun iman, yaitu masalah takdir. Al-qadaru khairuhu wa syarruhu minallahi azza wa jalla. Bahwa yang namanya takdir baik dan buruknya dari Allah azza wa jalla. Mungkin sebagian kita berkata, ya sudah tahu dari dulu Ustaz. Dari mulai SD saya hafal rukun iman ada 6. Iya. Tetapi gejala-gejala akhir-akhir ini muncul Mu'tazilah baru. Muncul generasi penerus Mu'tazilah yang selalu berbicara menyatakan bahwa takdir itu tidak ada. Kalau muslimin mengimani takdir, mereka akan terbelakang nantinya. Masih ingat tokoh IAIN yang menyatakan bahwa rukun iman itu harusnya 5 saja, jangan 6. Mengapa? Wahai Pak dosen, wahai rektor, namanya Harun Nasution. Karena kalau rukun iman yang ke-6 ini diimani oleh muslimin, mereka akan terbelakang, akan mundur. Nggak akan berupaya dan nggak akan berusaha. Berarti kalau mengimani takdir, terbelakang katanya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ini karena kebodohan. Dia mengira bahwa mereka yang beriman kepada takdir akan lemah semangat beramal. Salah. Yang lemah semangat beramal itu bukan orang yang mengimani takdir. Orang yang jabriyah. Yang menyatakan bahwa takdir itu berarti gak perlu usaha. Itu kata mereka. Adapun ahli sunnah, kita berusaha dan meyakini takdir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Rabi dalam syarahnya. Bahwa takdir seluruhnya, ketentuan-ketentuan apa yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, yang baik dan yang buruknya, semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin terjadi di alam ini, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah secara takdir. Tidak ada pencipta lain. Tidak ada yang mengadakan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengadakan makhluk-makhluk ini kecuali Allah. Maka tidak mungkin terjadi satu gerakan pun di alam ini. Tidak ada sesuatu yang diam. Tidak ada sesuatu yang bergerak. Tidak ada sesuatu yang bergoyang. Bahkan daun yang jatuh sekalipun. Kecuali semuanya sudah tercatat. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yahsul illa bimasyiatihi. Tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmu Allah Subhanahu wa taala minal azal. Dan sudah diketahui bersama bahwa ilmu Allah itu sudah lebih dulu. Al-azal adalah lebih dulu yang tidak ada awalnya. Ilmu Allah sudah lebih dulu. Allah sudah tahu semua yang akan terjadi. Qala alima mal khalqu amilun. Allah tahu apa yang akan dikerjakan oleh makhluk-makhluk. Allah tahu apa yang akan dikerjakan oleh si fulan dan si allan. Wa qadara arzaqahum wa ajalahum wa a'malahum. Allah menentukan rizki mereka. Allah menentukan ajal-ajal mereka. Allah menentukan amalan-amalan mereka. Wa alima ma sayakunu ila abadil abidin. Dan Allah tahu apa yang terjadi sampai akhir masa. Allah tahu apa yang akan terjadi sampai akhir zaman. Dan apa yang Allah ketahui, Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Thumma ba'da dzalika katabahu fil Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami tulis dalam induk kitab yang sangat jelas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam induk kitab adalah Lauhul Mahfuz.
dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya? Meyakini bahwa Allah Maha tahu apa yang akan terjadi, kemudian Allah tulis di lauhul mahfuz. Mudah sekali sesungguhnya. Tidak bertentangan dengan akal sedikit pun. Dan Allah katakan dalam surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidaklah menimpa di muka bumi ini satu musibah, tidak pula pada diri kalian, kecuali sudah ada dalam kitabin, sudah ada dalam catatan. Min qabli an nabra'aha, sebelum terjadinya. Sudah ada dalam catatan sebelum terjadinya. Dan kata Allah, inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu bagi Allah mudah. Bagi Allah tidak sulit. Bagi Allah sangat mudah sekali. Karena mungkin bagi kita sulit membayangkannya. Bagaimana sih? Saya boleh minum atau enggak minum. Tapi Allah sudah nyatet pasti minum. Padahal aku bisa milih. Iya, bagimu susah. Bagi Allah mudah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu bagi Allah mudah. Al-qadaru qudratullah. Yang namanya takdir itu kekuasaan Allah. Yang namanya takdir itu qudratullah. Kemampuan, kebisaan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya. Allah Maha bisa. Allah Maha bisa. Demikian pula Allah katakan, inna kulla syai'in, segala sesuatu, khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, segala sesuatu, kami ciptakan dengan takdir-takdir. Ayat-ayat ini jelas sesungguhnya. Tetapi mengapa Mu'tazilah menentang? Biasa. Mereka selalu menafsirkan dengan akalnya. Maksudnya dengan kadar itu bukan dengan takdir, tapi dengan sekadarnya. Allah takdirkan ini sekian saja. Allah ciptakan itu sekian saja. Itu maksudnya. Jadi yang namanya air mencari tempat yang lebih rendah. Batu jatuh ke bawah. Api membakar. Itu yang namanya takdir. Di mana-mana dosen-dosen Mu'tazilah dan mahasiswa ya, selalu berkata dengan alasan yang sama. Apa alasannya? Tidak mungkinlah ditentukan dalam keadaan kita bisa milih. Tak mungkin, mustahil, nggak masuk akal. Mungkin maksudnya yang ditentukan itu air turun ke bawah, batu jatuh ke bawah, api membakar. Itu ketentuan-ketentuan itu ditakdirkan oleh Allah Taala. Adapun saya akan mukmin akan aku, nggak mungkin dong. Kalau takdirkan, terus untuk apa kita berusaha? Nah, ini kebodohannya. Kalau saja kita tahu kita ditakdirkan kafir, mungkin ada pertanyaan itu. Ngapain saya beramal? Iya kan? Kalau tahu, tetapi apakah kamu tahu? Kamu ditakdirkan jadi ini, jadi itu? Nggak tahu toh? Karena tidak tahu, berupayalah, berusahalah. Terus keyakinan takdir tadi buat apa? Apa hikmahnya diyakini? Hikmahnya agar engkau jangan terlalu percaya dengan usahamu saja. Di samping usaha, minta sama Allah, ya Allah, takdirkan kepadaku yang baik. Sehingga selalu hati ini bergantung pada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu bahwa ketentuan akhir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha sebisa-bisanya, semaksimal mungkin kita berusaha. Berusaha untuk meniti jalan yang lurus, berusaha untuk mencari rezeki, berusaha untuk berbuat baik, berusaha, tetapi taufik minallah. Taufik itu maknanya kecocokan dengan kehendak Allah. Kalau mendapatkan taufik, cocok dengan kehendak Allah, terjadi. Kalau tidak mendapatkan taufik, Allah berkehendak lain, gagal. Tetapi karena Allah Arhamur Rahimin, usaha kamu itu akan ada nilainya. Berusaha untuk berbuat baik pada seseorang, gagal. Tidak berhasil. Allah catat, engkau beramal saleh. Ada pahalanya.
Walaupun dia berhasil. Walaupun gagal. Mengapa? Innamal a'malu binniyat. Karena engkau memiliki niat baik. Masya Allah. Maka Allah menakdirkan si fulan mendapat hidayah. Dan si fulan tidak mendapat hidayah. Dengan ilmu Allah yang maha tahu. Bahwa orang ini pantas dapat hidayah. Yang ini gak pantas dapat hidayah. Padahal setiap khutbah. Setiap ceramah. Setiap kajian mesti dibaca dalam muqaddimahnya. Man yahdillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dibaca oleh siapa? Oleh seluruh kaum muslimin. Silahkan madhab-madhab apapun. Madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Semuanya membaca. Kata itu. Tapi kenapa kok ragu bahwasanya siapa yang disesatkan oleh Allah gak akan ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Dan siapa yang diberi petunjuk gak akan ada yang bisa menyesatkan. Ini dibaca terus sebagai akidah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk gak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Artinya hidayah dan petunjuk Allah yang nakdirkan. Allah yang menentukan. Baik, ini akidah. Tetapi hendaklah kita berusaha untuk bisa menggapai hidayah. Dan kita berusaha untuk menyampaikan ilmu agar mereka dapat hidayah. Ini usaha. Kemudian berdoa, ya Allah, Allahumma hdihim. Allahumma hdihim. Allah berilah petunjuk pada mereka. Fa'innahum la ya'lamun. Mereka belum paham, ya Allah. Berilah petunjuk pada mereka. Berikan hidayah. Karena yakin penentu takdir hidayah dan tidak hidayah. Atau hidayah dan ghawayah. Itu Allah yang menentukannya. Sehingga usaha tadi diiringi dengan doa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika membuka Syam, membuka negeri Syam. Sebagaimana biasanya ketika berbicara, muqaddimahnya may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Di belakang ada seorang Nasrani menjerit dengan suara yang keras, menutupkan bajunya ke wajahnya dan menutupkan telinganya atau jarinya ke telinganya. La wallah, tidak demi Allah, Allah tidak menyesatkan siapapun. Diulangi lagi oleh Umar bin Khattab, "Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. La wallah, tidak demi Allah, Allah tidak menyesatkan siapapun. Diulangi lagi sampai 3 kali. Yang ketiga kali Umar menambahkan kalimat, dan bisa jadi engkau termasuk yang disesatkan. Jadi memang ada beberapa orang-orang yang pantas memang disesatkan. Dengan perbuatannya, dengan kesombongannya, dengan berbagai macam kejelekan yang ada padanya, maka Allah enggak berikan petunjuk padanya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Maknanya dengan ketentuan-ketentuan takdir. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala min qabli an nabra'aha. Ayat ini, ayat yang sebelumnya tadi, yaitu ayat ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kelanjutan ayatnya adalah agar kalian jangan putus asa karena apa yang hilang dari kalian, dan jangan pula terlampau gembira dengan apa yang datang pada kalian. Artinya kalau kita mendapatkan kejelekan, jangan putus asa. Ini qaddar Allah, ini takdir Allah SWT. Usaha lagi. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini ujian buat kita. Kita usahakan lagi. Beramal lagi. Berusaha lagi. La ta'saw ala ma fatakum. Jangan putus asa dari apa yang hilang dari kalian. Saya sudah berusaha untuk menjaga rumah saya. Sudah menjaga dengan ini. Sudah menjaga dengan itu. Sudah menjaga berbagai macam keamanan. Ternyata terjadi musibah. Apakah kebakaran? Atau kecurian? Atau perampokan dan sebagainya. Katakan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Usaha lagi.
Jangan putus asa. Baik. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum. Jangan terlampau gembira dengan apa yang datang pada kalian. Berhasil. Kita mendapatkan kejayaan. Usahanya, Masya Allah. Sawahnya panen raya. Jangan terlampau gembira. Itu bukan hanya usahamu. Jangan lupa. Itu takdir Allah SWT. Jangan GR. Bukan hanya usahamu, bukan. Usaha yang kayak kamu, manusia-manusia yang berusaha kayak kamu, bahkan lebih hebat, banyak. Tetapi yang berhasil kamu. Maka bersyukurlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah berikan kemudahan. Allah berikan kemakmuran. Allah berikan panen raya. Allah berikan keberhasilan. Alhamdulillah ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Gak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah. Saya gak mampu apa-apa. Saya hanya mampu berusaha seperti ini. Ternyata Allah berikan hasil yang besar. Alhamdulillah. Tetapi kalau tidak beriman pada takdir, ketika dapat musibah putus asa. Ketika dapat kegembiraan lupa diri. Merasa saya paling hebat. Saya paling besar. Saya paling berhasil. Saya paling cerdas, paling pintar, paling jenius. Ada min ilmin indi, kata Qarun. Qarun zaman Nabi Musa. Yang memiliki gudang-gudang harta. Yang kunci-kuncinya digotong sama satu orang. Bahkan 8 orang gak kuat. Sangat banyaknya kunci-kuncinya. Diingatkan bersyukurlah pada Allah. Apa jawabannya? Hada min ilmin indi. Ini karena ilmuku, karena kehebatanku dalam berbisnis. Ini karena kecerdasanku. Tidak mau syukur pada Allah Ta'ala. Allah tenggelamkan seluruhnya. Qarun dan hartanya. Akhirnya setiap orang nemu harta bilangnya harta Qarun. Qarunnya di mana, hartanya di mana. Hanya istilah saja. Karena memang Qarun dengan hartanya ditenggelamkan semua ke dalam bumi oleh Allah Ta'ala. Muslimin yang saya hormati. Sehingga seharusnya kalau kaum muslimin beriman kepada takdir, akan maju, bukan mundur. Akan jaya, bukan terbelakang. Itu kebodohan para orang-orang yang ngakunya dosen, tetapi sama sekali tidak memiliki ilmu yang paling dasar, yaitu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.